Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Safira Lubis dengan NPM 19110378, semester 5 Manajemen STII Bina Karya Kota Tembing. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas dari dosen saya, Bapak Hermanto Tagalung SEMM, dengan mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Dalam rencana bisnis saya, pasar dan pemasaran menjadi aspek penting dalam usaha saya. Pasar sebagai tempat terjadinya jual beli untuk melakukan transaksi, di mana keberhasilan kinerja keuangan sebuah perusahaan itu tergantung pada kemampuan pasar dan pemasaran. Sebelumnya saya akan mendefinisikan arti pasar dan pemasaran. Yang pertama, pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, atau bertemunya antara kekuatan permintaan dan penawaran untuk membentuk sebuah harga. Kemudian, pemasaran adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang bertujuan untuk merencanakan, menentukan harga, hingga mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang akan memuaskan kebutuhan pembeli. Sebuah kegagalan usaha jika sudah layak di aspek lain, namun jika produknya dihasilkan tidak mempunyai pasar dan pemasaran, tidak ada artinya untuk dikembangkan. Begitu juga sebuah produk mungkin di daerah A akan laku terjual, namun belum tentu di daerah B. Sehingga menganalisis aspek pasar dan pemasaran ini menjadi salah satu hal yang sangat penting. Sekarang kita memasuki tujuan pemasaran. Yang pertama, tujuan pemasaran meningkatkan penjualan dan laba, di mana tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan omset dari waktu ke waktu agar keuntungannya bertambah. Tujuan kedua, mengurangi pesaing, adalah dengan menciptakan produk sejenis dengan mutu yang sama dan dengan harga yang lebih murah. Tujuan pemasaran yang ketiga adalah menguasai pasar. Dengan menguasai pasar, perusahaan mampu membesarkan pasar-pasar dengan menciptakan peluang baru. Menciptakan peluang baru ini dengan tujuan menjadi bagian penting untuk mengetahui data permintaan seluruh segmen pasar. Dan yang keempat, menaikkan prestige produk. Jadi, dengan pemasaran perusahaan akan mengetahui selera konsumen, sehingga dengan hal ini perusahaan akan menaikkan prestige produk dengan selera konsumen. Dalam rencana bisnis saya, yaitu bisnis hambal raspur, maka dari itu aspek pasar dan pemasaran penting bagi rencana bisnis saya, yaitu bisnis hambal raspur dan bantal sofa, di mana aspek pasar dan pemasaran sangat saya butuhkan dalam rencana bisnis saya untuk mengetahui di mana saya dapat menjual barang tersebut. Karena tidak semua tempat, tidak semua warga, tidak semua konsumen berminat atas produk saya. Maka dari itu, aspek pasar dan pemasaran sangat penting bagi rencana bisnis saya. Karena dengan aspek pasar dan pemasaran, saya dapat mengetahui lokasi yang tepat, lokasi yang strategis untuk saya menjalankan usaha saya agar dapat menunjang keberhasilan dan keuntungan. Jika saya tidak mengetahui tempat lokasi pasar yang bagus, yang baik dan benar, saya akan mengalami kerugian. Semisalnya produk saya akan laku terjual, namun belum tentu terjual di pasar B. Demikianlah aspek
pasar dan pemasaran yang dapat saya jelaskan? Semisalnya, produk saya akan terjual di pasar A. Demikianlah aspek pasar dan pemasaran yang dapat saya sampaikan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, Bapak Hermanto Hutagalung SEMM, dan teman-teman yang telah menonton video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.